أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana dha'ifan thumma akramahu bit-taqwa. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang dihormati para masyayikh, para kesepuhan, anu sami-sami hadir yang sama-sama kita berkumpul di majelis ini, kita namai majelis subuh barakah.
Semoga majelis kita ini majelis memang yang sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena tempatnya di masjid yang penuh dengan barakah. Kemudian juga kita laksanakan atau melaksanakan perintah Allah, sholat subuh berjamaah itu juga penuh dengan barakah. Harus ditambah lagi adalah kita melaksanakan ta'lim, nasihat menasihati, menambah ilmu, mudah-mudahan lebih barakah dengan catatan yaitu kita harus dibumbui dengan ikhlas. Pak Kiai Musaddad, Profesor Kiai Anwar Musaddad, beliau menyatakan setiap amal itu harus ikhlas, karena ikhlas itu jika dalam surat itu perampoknya. Yang kalau surat itu di dalamnya ada perampok dan alamatnya, walaupun sekarang ini jarang bersurat, tapi zaman dulu itu ada surat itu ada alamat dan perampok. Perampok itu adalah ikhlas. Nah, alamatnya lillahi ta'ala gitu. Jadi perampoknya adalah ikhlas. Kemudian alamatkan, dialamatkan langsung kepada Allah, lillahi ta'ala. Luar biasa. Maka demikian juga pada subuh kali ini Allah mendikte dan melihat kita dengan sifat basarnya. Allah mengetahui dengan sifat alimnya Allah, dan Allah maha mendengar dengan sifat samanya. Bukan hanya suara yang terdengar oleh telinga, tetapi setiap yang namanya khatar bibalika, yaitu gambaran hati kita ini, itu terdeteksi sama Allah, terlihat sama Allah. Kemudian apa yang kita, bahasa Sundanya kertekan, ya, apa itu bahasa keren sekali itu, kertekan. Dinamakan orang sok kertekan, sok menggerutu gitu, ataupun apa di dalamnya. Allah tahu, karena Allah maha tahu. Maka hari ini dan subuh kali ini, mari kita sama-sama ikhlaskan hati kita agar kita menjadi orang-orang yang mukhlis, bukan yang muflis. Awas, ada mukhlis, ada muflis. Kalau muflis, orang-orang yang ikhlas, setiap amal kebaikannya itu akan masuk pada satu tiket surgawi, dan di dalamnya itu terus akan menjadi tabungan-tabungan kita. Ya, di kotak amal kita di akhirat jika ikhlas. Tapi kalau muflis, itu amal yang digambarkan oleh kita dan dihitung-hitung oleh kita, tapi ternyata pas waktu kita tanyakan kepada Allah, mana amal kami, mana amalku, ternyata dibongkar itu kosong, kotaknya melongkong, nggak ada apa-apa.
itu namanya muflis. Awas. Jadi ada muflis, ada muflis. Semoga kita sama-sama di sini amal perbuatan kita sekecil apapun ibadah kita ini, mudah-mudahan itu oleh Allah dicatat menjadi tabungan akhirat kita. Amin. Yang kita akan bongkar nanti tidak perlu ditanyakan, tapi nanti buku catatan amal kita ini akan diperlihatkan. Semoga bukunya di tangan kanan kita. Pas dibuka ini amal solehnya begitu besar. Akhirnya Allah dijadikan kita menjadi ashabul yamin, yaitu ahli yang sebelah kanan ashabul yamin, bukan ashabus siman. Karena ashabul yamin itu adalah merupakan satu gambaran menjadi orang-orang yang surgawi. Kalau ashabul shimal itu menjadi orang yang gambaran manusia nerakawi. Mendingan surgawi daripada nerakawi, ya gitu. Maka dengan demikian hari ini kita ikhlaskan dan kita niatkan nawaitul i'tikafa di hadan masjid. Takut lupa. Tadi masuk masjid juga takut lupa doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian juga mungkin barangkali tadi lupa juga tidak sholat subuh dulu atau sholat tahiyatul masjid. Nah, udah kita sekarang coba ditambahkan saja dengan niat i'tikaf. Ya, mudah-mudahan jadi lebih barokah untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, akhir-akhir ini kita juga dihentakkan alam ini dengan yang namanya al-harj, guncangan-guncangan yang mendebarkan. Al-harj itu adalah guncangan-guncangan di mana itu memang terjadi di negara sahabat kita. Ya. Negara Palestina, sahabat kita ini yang belum merasakan kedamaian karena ada bentrokan dengan ya tetangganya yang memusuhi. Maka nanti kita doakan dan kita selalu doakan semoga sahabat kita ini, para kaum muslimin, Allah selamatkan, Allah berikan kekuatan, dan termasuk masjid yang kita sucikan dan Allah muliakan. Salah satunya masjid dari 3 masjid yang istimewa itu, Masjidil Haram, alhamdulillah di Mekah damai, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah begitu indah, begitu lebih damai. Kalau bapak-bapak nanti satu saat pergi untuk umrah di Masjid Nabawi itu sangat damai sekali, rapi sekali. Kemudian masyarakatnya sangat ramah, damai sekali. Itu. Tatkala kita mau nyebrang jalan saja, tatkala kita kebetulan dapat hotelnya agak sedikit tidak dekat,
harus melewati jalan, baik mungkin melewati satu kali jalan atau dua, atau nyebrang jalan satu jalan atau dua. Jangan takut di Madinah itu. Hanya 5 orang, 6 orang jamaah mau nyebrang itu 10 meter mobil-mobil orang Madinah itu dia stop sendiri tanpa ada stopan kayak di Bangkal gitu. Tidak ada, nyetop sendiri. Kemudian tangannya keluar. Tafadhal haji, tafadhal haji, tafadhal. Ya Allah, begitu ramahnya. Ramah sekali. Tidak ada ketakutan kita nyebrang itu. Walaupun kita bawa orang tua nyebrang itu, padahal di situ tidak ada polisi. Ya, itu di Madinah indahnya luar biasa. Tidak ada garis-garis, tidak ada garis-garis zebra itu nggak ada. Nggak ada di situ awas jamaah gitu. Biasa aja sih. Tapi ya Allah rapi sekali. Tatkala ada jamaah yang akan nyebrang itu seluruh kendaraan itu biasanya berjejer, kemudian mempersilahkan. Itu indah, luar biasa. Dan ini ternyata menjadi salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Dibuktikan menjadi keberkahannya, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang tumbuh di kota Madinah. Di kota Madinah penuh dengan keindahan. Yang kalau sudah pernah ke Mekah atau ke Madinah, nginap di Madinah itu, ya Allah, suka lupa lemburnya sendiri, suka lupa terhadap keluarganya, saking itu nyamannya luar biasa, nyaman sekali. Gitu. Padahal kerjaan kita cuma apa? Menyambut adzan, mendengarkan adzan lagi. Terus saja datang ke masjid, baca Quran. Saya pernah kemarin itu mencoba untuk setelah sholat 1 juz. Jadi setiap sholat itu 1 juz. Mau sholat zuhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh. Jadi 5 juz 1 malam. 1 hari 1 malam itu tidak terasa kalau di Madinah itu. Makanya kalau kita 4 hari kali 5 jadi 20 juz. Ya Allah, cepat 5 ya benar, 5 20 juz. Itu demi nyamannya luar biasa. Nah, kemudian kenyamanan di Madinah itu karena barokah Rasulullah SAW. Itu sampai-sampai bukan saja jamaah, bukan saja warga Madinah yang baik yang bisa ditata. Ini saya juga kaget sama burung merpati yang dilewati. Kalau kita dari gerbang masjid utama, kemudian lurus keluar dari Raudhah, terus ke belakang. Itu di depannya ada pintu dan di situ banyak merpati. Merpati itu bukan 1, 2, bukan 10, bukan 100, ribuan merpati. Napuk bahasa Sundanya, napuk dengan seragam semua warna abu-abu. Wah, itu luar biasa. Kalau kita mau lewat jalan itu, di atas kita ini merpati. Gitu. Ya Allah. Yang jadi aneh itu tak pernah saya menginjak kotoran merpati. Kalau mau ke masjid itu nggak pernah saya menginjak kotoran merpati. Tidak pernah. Allahu Akbar.
Tidak ada satu orang pun jemaah yang kena kotoran merpati di atas. Sering juga karena kena, juga ayam karena kena kopeah gitu. Tidak ada. Padahal ribuan. Ya Allah, saya berpikir waktu itu, ini hebat sekali Allah. Kemudian berkah daripada Rasulullah hijrah ke Madinah sampai bisa menatang kebarokahannya bukan hanya untuk warga Madinah, tapi burung merpati pun mereka tahu adab-adabnya, tidak mengotori masjid. Satu pun tidak ada yang ke masjid yang nyengcerek dina payung. Di Madinah ada payung dulu di masjid itu, berai kayak sumpah ya, itu kayak sumpah. Yang saya tanyakan kemarin itu payung itu berapa harganya dan siapa yang belinya, ternyata dari adiknya Usama bin Laden. Usama bin Laden dari adiknya, orang terkaya juga di Arab. Nah, itu tidak ada yang selain sudah jadinya nyayat gitu ya, dina sela-sela payungnya Madinah, tidak ada. Saya tahu kok burung merpati saja sudah tertata, tahu tentang adab, nggak tahu mungkin WC-nya di mana. Itu ternyata mungkin ada di tempat-tempat yang hotel-hotel apa gitu. Nah itu bisa. Ya Allah, ya Rabbal, dan tidak mengotori. Itu adalah keberkahan daripada Rasulullah SAW memberkati tempat yang pernah dijajaki oleh Rasulullah SAW. Taif itu adalah kota di mana Rasulullah itu ditolak. Beliau ditolak masuk ke kota Taif, mau ceramah, mau memberikan nasihat, mau mengajak kepada Islam. Beliau ditimpukin batu sampai berdarah-darah. Kemudian malaikat pun mereka berkata, "Hei Rasul, Nabi, Habibullah, mohon minta kepada Allah untuk ditimpakan ini orang-orang yang mencelai kain itu. Sok mau diangkat." Kata malaikat, mau digempur, mau digoyangkan, apa namanya, buat mereka ini mampus. Ayo gimana? Tidak, ini akhlak Rasulullah. Tidak ada dendam. Walaupun ada cucuran darah ke sini, beliau mengatakan, jangan, mereka tidak tahu bahwa aku Rasulullah. Itu biarkan mereka. Ya, wa hum la ya'lamun, mereka belum tahu. Karena bagi orang yang belum tahu, maka sebetulnya itu tidak ada dosa. Dibiarkan. Ternyata kota Taif ini menjadi kota yang berkah dengan berbagai macam buah-buahan. Wah, buah-buahan yang suka ada di Garut itu, buah-buahan yang ada di Pasar Mandalagiri itu kalah, Cawitali kalah. Yang suka dibuat itu buah-buahan, maaf sedikit saya koreksi sedikit, itu yang suka jual buah itu buah apa? Itu suka agak nakal sedikit. Buah di situ di bawahnya 5.000. Tapi pas waktu dilihat ternyata angka satunya itu pakai atlor. Kalau yang 5.000-nya pakai spidol besar 5.000. Kalau pakai satu jadi 15.000. Yang satunya pakai atlor ya. Kata saya bilang, Mang jangan gini, biasa-biasa saja. Gitu. Jadi kalau dagang itu betul-betul harus jujur. Udah aja 1 kilogram 15.000 itu aja. Kenapa harus 5.000-nya besar
Nah, angka satunya pakai pensil ngetik nih. Nah, ibu kantos ningali gitu kantos. Tuh, ibu ogenya bari ngetot karunya eta ibu-ibu keur ngetot gitu kadinya sabar eta. Saurna 5.000 sanes kuliah di sini aya angka hijina jadi 15.000. Ya Allah itu ya. Ada juga yang dagang ini didisin benang 5.000 tapi aya nunjuk ka dieu saeutik nu buruk eta teh nu buruk tan dieu kudu 5.000 mah iya mah 15.000 itu. Ya Allah, makanya kenapa pedagang itu kalau yang jujur itu dimasukkan dengan orang-orang yang beserta Nabi ya. At-tajirul amin ma'an nabiyyin. Nanti betapa saking sulitnya orang-orang. Makanya kalau jamaah yang dagang di mana saja, ayo kita jujurlah itu. Jangan seperti begitu. Tulisan-tulisan apa juga yang begini 5.000 ternyata 1/4 kilogramnya gede tapi bukan 1 gram 1 kilo 1/4 berarti berapa 20.000. Oh ternyata ayat tulisan dewa eta mah bener kilogramnya mah 5.000 na teu aya kakian tapi dinya tulisan saeutik 1/4 jadi 1/4 5.000 teh. Nah gitu ya itu jangan sampai terjadi. Itu adalah perselingkuhan. Apalagi yang sekarang terjadi masalah beras. Masa beras dicampur dengan plastik. Ya Allah, ini sudah terjadi di berbagai kota ini. Murah namanya. Batu rumah 15.000, 14.000, nah ini 8.500 satunya enggak dirawat atuh. Ternyata di GGLT pasti alhamdulillah lebih kaki ini manusia. Nah, itu adalah dolim namanya. Dolim. Terjadilah penantrian di mana di IGD banyak yang sakit. Kenapa? Karena ulah itu tuh manusia-manusia yang dolim. Akhirnya si dokter ina lebih tua mulan nuku ya penyakit naon aku ya ususna ceprok ieu ternyata nu dituang teh adalah beras plastik. Naudzubillah dari itu. Jadi tolong kita jujur ya, mulai jujurlah. Baik, itulah Nabi membuat satu tatanan di masjid atau di Nabawi atau Nabi di Madinatul Munawwarah begitu tertata luar biasa. Orangnya ramah-ramah ya, tertib pisan. Ya Allah. Ibu mau ke Mekah Madinah mau Bu? Hoyongnya itu sering-seringlah membaca doa dari Pak Kiai Musaddad itu saya ijazahkan dari Bapak Kiai Profesor Musaddad itu doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi al-habibi al-ali al-qadri azimil jahid salatan tuballighuna biha hijjah baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin
afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. Ya Allah, itu doa dijazakan di tahun 92. Ya Allah. Tuh, makanya kalau beliau menyatakan kalau bisa doa sholawat hajian itu sambil lihat, apabila kalau di rumah ibu-ibu punya gambar Mekah atau gambar Madinah, ada gambar Ka'bah, ada juga gambar Masjid Nabawi, itu sambil lihat begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu namanya sholawat hajiyah. Bari pandang itu. Itu sholawat. Makanya di rumahnya Pak Kiai Sepuh itu almarhum, itu besar, ada gambar Mekah. Itu besar sekali. Ukurannya mungkin 3 meter ke 4 meter ke 3 meter. Waduh. Jadi luar biasa memandang terus Ka'bah. Ya. Itu kalau bisa dinding-dinding kita ini itu ditempel dengan yang tempelan itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, supaya kita berangkat di sana. Itu. Jangan banyak-banyak menempelkan foto artis, ya Bu. Video, waduh artis iya. Bapak-bapak resep karena artismu tukang poli ainanya cantik sekali. Tempelkan ini. Wah, ini si Lola ini. Jangan. Ya, mendingan itu aja. Yang baik-baik itu di Masjidil Haram dan Masjid, supaya apa? Itu hati terpaut ada masjid. Ya, nah itu Madinah. Jadi Madinah luar biasa. Tapi ada masjid lagi yang itu diceritakan dalam sebuah hadis. Ya, qala Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlus salat fi Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alfi salat. Jadi barang siapa yang sholat kemudian faidahnya itu dilipat gandakan, yaitu sholatnya di Masjidil Haram bimi'ah alaf sholat, 100.000 sholat di Masjid Agung ini. Itu hebat luar biasa, ya Allah. Kemudian di Masjid Nabawi, wa fi masjidi, kata Rasulullah SAW, wa fi masjidi, dan apabila Anda sholat, mau sholat subuh di masjidku di Nabawi yang begitu indah, lihatnya semua, kemudian karpetnya empuk sekali, ya Allah luar biasa, Qurannya tertata di sini, kemudian benteng ini air zam-zam semua, terbetah rumah hatinya. Kemudian tatkala agak gerah, kemudian kipas di mana, AC di mana-mana, ya Allah betah sekali. Itu surgawinya. Apalagi kalau di raudhah, masuk raudhah itu luar biasa, berebut luar biasa lah. Tapi kalau kita bisa masuk raudhah, ya Allah nikmatnya luar biasa. Hati tak pernah galau nanti kalau ada yang susah. Yang kawasannya memang tidak terlalu besar, karena itu diperebutkan orang beratusan atau ribuan orang masuk ke sana.
Makanya ada Allah yang Allah takdirkan orang itu bisa sujud di raudhah itu. Waduh, nikmatnya luar biasa Pak. Tidak ada kegundahan hati Pak. Ya Allah, nikmatnya tatkala melihat imam semua saja. Ya Allah, imamnya tatkala mau ngimami itu ternyata itu didampingi oleh lebih dari 7 pengamal. Kemudian imam-imam itu didampingi oleh syekh-syekh yang itu. Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Imam di Madinah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beda kalau di Mekah lebih keras imamnya, apalagi kalau malam Jumat, ibu ke sana malam Jumat, pas malam Jumat atau malam Selasa, itu biasa dihadiri oleh Imam Syekh Sudes. Wah, mantap ya Allah, Syekh Sudes itu. Ya Allah, itu nikmat luar biasa. Ternyata ada ketenangan jiwa, itu ketenangan hati. Apalagi oleh Allah diberikan pahala yang sangat luar biasa, 100.000 rakaat dibandingkan dengan sholat di masjid Garut untuk Masjidil Haram, untuk Masjid Nabawi, wa fi masjidi alfi salatin 1000 kali sholat di Masjid Agung ini. Ya Allah, ada yang mampu 1000 rakaat di sini. Kemudian wafi Baitul Muqaddas, dan apabila Anda sholat di Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis, atau yang disebut di Masjidil Aqsa, Allah lipat gandakan 500 kali sholat. 5 kali sholat. Kalau duhur sama dengan 500 kali duhur. Kalau asar 5 kali sholat. Wah Allah, luar biasa. Itu keberkahan. Nah, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ini yang tiga, ini yang ketiga, Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas ini satu-satu masjid yang belum damai. Waktu dulu saja sebelum terjadi peperangan ini, itu jamaah dari rombongan saya ini, itu ada yang berangkat ke Baitul Maqdis, ke Baitul Muqaddas atau di Masjidil Aqsa. Ternyata ya Allah,
itu ada 3 rombongan itu yang ke sana itu. Ada yang mau ke Masjidil Aqsa itu kalau muslim untuk sholat di Masjidil Aqsa. Kalau Yahudi untuk meratapi di tembok ratapan, di situ juga ada tempat meratapnya orang Yahudi. Kemudian juga ada kalau Nasrani ke tempat yaitu Bethlehem itu, ya Baitullah, untuk menziarahi kelahiran Nabi Isa itu di mana dan si Maryam itu ke sana. Nah, beda sekali ternyata orang yang punya senjata itu orang Israel. Kalau kepada Yahudi yang akan meratap, wih, ramahnya luar biasa, hormat dulu. Nasrani pun demikian. Tapi kalau umat Islam ke sana, kalau kita mah ada paspor ya, kayak gitu paspor itu, atau visa, visanya itu seakan-akan dilempar itu, dilempar. Boro-boro kita hormat nggak? Ya, itulah. Itu belum perang, saking ketatnya itu. Nah sekarang itu bukan seperti itu lagi. Keinginan Yahudi itu mau membelah masjid. Jadi masjid ini sebelah kayak tuh. Sebelah ke umat Islam, sebelah ke Yahudi gitu. Dibelah masjid itu. Kawasan masjid itu akan dibelah katanya. Dan ini akan minta dia di undang-undang internasional. Ya Allah, nyatu amak kata orang muslim. Masjid dibelah gitu. Padahal di situ ada 3 minimal, ada 3 sejarah yang tidak bisa dihapus dan menjadi sebuah keistimewaan umat Islam, dan itu menjadi sebuah tonggak daripada kemuliaan Islam dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Baitul Maqdis